Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Jangan sebut aku lesbian, aku ingin normal. Nadia duduk termenung di tepi tempat tidurnya. Telepon di tangannya bergetar untuk ketiga kalinya dalam 10 menit terakhir. Nama Dinda berkedip di layar. Dia menatapnya dengan hati yang penuh konflik. Selama 2 tahun terakhir, Dinda adalah segalanya baginya. Kekasih, sahabat, dan tempatnya berbagi segala kegelisahan. Namun hari ini semuanya terasa berbeda. Perasaan yang dulu menghangatkan hatinya kini berubah menjadi kekacauan yang tak terjelaskan. Aku gak bisa lagi. Gumam Nadia pelan. Tangannya gemetar. Ia mematikan ponsel dan meletakkannya di atas meja. Ada beban besar yang terus menekan dadanya, seolah nafasnya tersengal setiap kali memikirkan keputusan yang akan diambilnya. Nadia bangkit dan berjalan menuju jendela. Menatap keluar, matahari sore mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah. Biasanya saat seperti ini, ia akan menunggu pesan dari Dinda. Lalu mereka akan bertemu untuk sekedar minum kopi atau duduk di taman. Tetapi kali ini berbeda. Nadia sudah memutuskan untuk menghentikan semua itu. Apakah ini keputusan yang tepat? Pertanyaan itu terus-menerus berputar dalam pikirannya. Sebagai seorang wanita yang sejak remaja menyadari bahwa ia lebih tertarik pada sesama jenis, Nadia merasa nyaman dengan identitasnya. Namun, beberapa bulan terakhir, tekanan dari keluarganya, dari masyarakat, bahkan dari dirinya sendiri, mulai memaksanya berpikir ulang. Ibunya, seorang wanita konservatif, selalu berbicara tentang pernikahan dan cucu. Kapan kamu akan membawa seorang pria ke rumah, Nat? Semua teman sebayamu sudah menikah, masa kamu mau terus sendiri? Kalimat itu terus diucapkan dengan nada bercanda, namun terselip harapan yang dalam. Nadia tahu ibunya tak pernah bisa menerima kenyataan bahwa puterinya berbeda. Sebenarnya ibunya belum mengetahui secara pasti, tapi sebagai ibu, dia bisa merasakan bahwa puterinya berbeda dari wanita pada umumnya. Dengan perasaan bersalah yang menyesakkan, Nadia mulai menjauh dari Dinda. Dia berhenti mengunjungi kafe-kafe favorit mereka, menghindari pertemuan dengan teman-teman yang selama ini menjadi lingkaran sosialnya. Ia berharap dengan cara ini, dia bisa mulai mengubah dirinya, mulai menyukai pria. Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Beberapa hari kemudian, Nadia duduk di meja makan bersama keluarganya. Ibunya menatapnya dengan senyum hangat seperti biasanya. Di sebelahnya, ayahnya tampak sibuk membaca koran, tapi sesekali mengangguk sambil mendengarkan obrolan mereka. Jadi Nat, kapan kamu mau kenalin teman baru itu ke ibu? Tanya ibunya sambil menyendok nasi. Nadia terkejut. Teman baru? Ibunya tersenyum kecil. Iya, yang katanya teman kerja kamu, yang cowok itu. Nadia tersedak sedikit. Ia tahu yang dimaksud ibunya. Hari itu saat ia keluar makan siang dengan beberapa rekan kerja, seorang pria bernama Rizal sempat menyapanya dengan ramah. Dan ibunya kebetulan melihat mereka bersama. Sejak itu, ibunya mengira Nadia mulai dekat dengan seorang pria. Dan hal itu tampaknya menyalakan harapan dalam hatinya. Oh, Rizal. Dia cuma teman biasa, Bu. Jawab Nadia cepat, berusaha meredakan harapan yang muncul di wajah ibunya. Namun, ibunya tidak menyerah begitu saja. Ya, siapa tahu bisa lebih dari teman. Kamu tahu kan, ibu gak mau kamu sendirian terus.
Nadia hanya tersenyum tipis dan tidak melanjutkan pembicaraan itu. Baginya, berbohong seperti itu terasa berat, tapi lebih baik daripada harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mungkin bisa diterima oleh keluarganya. Malam itu, Nadia kembali merenung di kamarnya. Ada perasaan kosong yang sulit dia jelaskan. Dinda belum menghubunginya lagi sejak ia memutuskan untuk menjauh. Itu bukan karena Dinda tidak peduli, tapi karena Nadia sengaja tidak merespon apapun. Dia takut jika berbicara lagi pada Dinda, perasaannya akan semakin kacau. Ponselnya kembali bergetar, dan kali ini sebuah pesan muncul di layar. Bukan dari Dinda, tapi dari Rizal. Nadia, besok ada waktu makan siang bareng? Pesan sederhana itu membuat Nadia terdiam. Ini adalah kesempatan yang mungkin bisa dia gunakan untuk melanjutkan rencana hidup barunya, untuk berubah, untuk mencoba menyukai pria. Tapi di saat yang sama ada rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Mengapa ia harus memaksa dirinya? Nadia menarik nafas dalam-dalam sebelum membalas pesan itu. Oke, besok siang. Saat ia menekan tombol kirim, Nadia merasa seolah baru saja membuka pintu menuju dunia asing baginya. Dunia di mana ia harus menjadi seorang yang berbeda dari dirinya yang sebenarnya. Keesokan harinya, Nadia bertemu dengan Rizal di sebuah restoran kecil dekat kantornya. Rizal, seorang pria yang ramah dan humoris, tampak senang ketika melihatnya datang. Nadia, akhirnya bisa juga makan bareng, kata Rizal sambil tersenyum lebar. Aku udah sering ajak kamu, tapi selalu sibuk. Nadia tersenyum tipis. Iya, kebetulan lagi nggak ada kerjaan banyak hari ini. Obrolan mereka mengalir begitu saja, seperti pertemuan rekan kerja pada umumnya. Rizal tampaknya tidak menyadari bahwa di dalam pikiran Nadia terjadi perang batin yang hebat. Setiap kali Rizal bercerita tentang dirinya, Nadia berusaha keras untuk tetap fokus dan mendengarkan, tapi pikirannya terus melayang. Apakah ia benar-benar bisa mencintai pria seperti Rizal? Apakah ini jalannya untuk normal? Saat makan siang itu berakhir, Rizal menawarkan diri untuk mengantar Nadia pulang. Meski awalnya menolak, Nadia akhirnya setuju. Selama perjalanan pulang, ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung yang berlalu dengan cepat, seolah menggambarkan kebingungan yang ada dalam pikirannya. Setibanya di depan apartemen Nadia, Rizal berhenti dan tersenyum. Terima kasih, udah mau makan siang bareng, katanya. Kita harus sering-sering gini. Nadia hanya tersenyum dan mengangguk. Setelah Rizal pergi, ia berdiri di depan pintu apartemennya, merasakan beban di hatinya semakin berat. Di dalam apartemen, Nadia mendapati pesan suara dari Dinda. Suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Nat, kamu kenapa nggak pernah jawab pesanku? Aku kangen banget sama kamu. Ada apa sih sebenarnya? Tolong, aku butuh penjelasan. Kita nggak bisa kayak gini terus. Nadia menutup mata, merasa kesal pada dirinya sendiri. Dia tahu cepat atau lambat ia harus menghadapi Dinda. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan perasaannya yang bercampur aduk ini? Dia duduk di sofa, meremas-remas tangannya yang dingin. Perjuangan ini terasa semakin sulit. Nadia ingin menjadi normal, ingin mengikuti harapan keluarga dan masyarakat. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa membohongi perasaannya terhadap Dinda. Malam itu, Nadia menangis sendirian. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang tidak bisa dia gabungkan. Ia ingin berubah, tapi semakin berusaha, semakin sulit rasanya.